Virus corona datang mengetuk seluruh penduduk bumi. Semua dibuat gelisah karena takut mati. Canda dan tawa yang terdengar kini sepi karena rasa ketakutan yang menghampiri. Ada yang mengatakan kau lebih kejam daripada setan. Ada juga yang mengatakan ini adalah peringatan Tuhan karena kita sudah terlalu sering melakukan kezoliman. Entahlah, yang aku tahu semua orang ketakutan. Meski tidak ada pistol ataupun dentuman meriam, apalagi peram. Tapi ingatlah, malaikat pencabut nyawa tidak akan mundur karena lockdown, apalagi mengatur ulang jadwal kau untuk pulang. Semua tidak ada yang kebetulan. Tuhan pasti punya rencana yang sudah digariskan. Ada sebuah misteri yang kadang disisipkan agar kita sadar Tuhan punya peran. Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren digitalisasi di berbagai negara. Teknologi digital bantu menekan penularan virus sambil tetap bantu aktivitas tetap berjalan. Saat normal baru dimulai, aktivitas perlu berjalan dengan tetap menjaga jarak fisik antar sesama. Ternyata, pandemi menjadi stimulus masyarakat untuk menggunakan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya yaitu dengan menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran pada saat ini. Dengan adanya media pembelajaran YouTube, kita bisa mempelajari salah satu mata kuliah pada program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu dinamika kelompok. Dinamika kelompok sendiri adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain. Atau dinamika kelompok adalah analisis dari hubungan-hubungan kelompok sosial yang berdasarkan prinsip bahwa tingkah laku dalam kelompok adalah hasil dari interaksi yang dinamis antara individu-individu dalam situasi sosial. Dalam bimbingan konseling kelompok, dinamika kelompok merupakan salah satu teknik pemecahan masalah kaitannya dengan kegiatan bimbingan, utamanya bimbingan kelompok oleh Serterzen dan Stone mengemukakan dinamika kelompok adalah kekuatan-kekuatan yang berinteraksi dalam kelompok pada waktu kelompok melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuannya. Jika salah satu anggota tidak memiliki tujuan yang sama, maka terjadilah sebuah konflik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lailatul Jannah dari program studi bimbingan dan konseling dari kelas A. Di sini, saya akan sedikit memberikan materi mengenai konflik serta cara mengatasi konflik dalam kelompok. Selamat belajar. Poin pertama yaitu pengertian konflik. Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan tujuan atau perbedaan pendapat sehingga menimbulkan adanya konflik. Menurut pendapat para ahli, salah satunya adalah Webster, mengatakan konflik dalam bahasa Latin yaitu perjuangan, pertentangan atau perkelahian yang berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Purwardaminta mengatakan bahwa konflik yaitu pertentangan atau percekcokan. Pertentangan itu sendiri dapat muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara kedua belah pihak yang saling berseberangan. Kita beranjak ke poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis konflik. Jenis konflik yang pertama yaitu konflik vertikal. Konflik vertikal ini dapat terjadi antar tingkat hierarki.
Target hierarki dapat berupa bagaimana mengalokasi sumber daya secara optimum, mendeskripsikan tujuan, pencapaian kinerja organisasi, manajemen kompensasi, dan karir. Konflik yang kedua yaitu konflik horizontal. Konflik horizontal ini terjadi di antara orang-orang yang bekerja pada tingkat hierarki yang sama di dalam perusahaan, yang dapat berupa perumusan tujuan yang tidak sama di dalam perusahaan atau yang tidak cocok, tentang alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya dan pemasaran. Jenis konflik yang ketiga yaitu konflik di antara staf limit, yaitu terjadi di antara orang-orang yang memiliki tugas yang berbeda, misalnya di antara divisi pembelian bahan baku dan divisi keuangan. Yang keempat yaitu konflik peran. Konflik peran bisa berupa kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang. Bisa jadi antara karyawan karena tidak lengkapnya uraian pekerjaan. Pihak karyawan memiliki lebih dari seseorang manajer dan sistem koordinasi yang tidak jelas. Yang ketiga yaitu sumber-sumber konflik. Konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan fungsi dalam organisasi, adanya pertentangan kekuatan antar orang dan subsistem, adanya perbedaan peranan, dan adanya tekanan yang dipaksakan dari luar kepada organisasi. Yang keempat, sebab-sebab konflik. Konflik dapat terjadi karena adanya batasan pekerjaan yang tidak jelas, hambatan dalam komunikasi, tekanan waktu, standar, peraturan, dan kebijakan yang tidak masuk akal, pertikaian antar pribadi, perbedaan status, harapan yang tidak terwujud. Kita menuju poin yang kelima. Poin yang kelima yaitu konflik kepentingan. Menurut Johnson, untuk memahami konflik kepentingan, kita harus mengetahui dulu apa itu keinginan, kebutuhan, atau tujuan. Ketika kita memiliki tujuan yang sama, berarti kita sedang dalam posisi kerjasama. Tetapi jika kita memiliki tujuan yang tidak sama atau bertentangan, maka kita sedang berada dalam posisi persaingan. Tiga prasyarat terjadinya konflik kepentingan. Yang pertama yaitu adanya aktor. Adanya aktor atau yang biasa disebut dengan adanya pihak swasta ataupun pihak pemerintah. Yang kedua yaitu adanya wewenang atau otoritas yang dimiliki. Yang ketiga yaitu adanya keputusan atau tindakan. Keenam yaitu mengatasi konflik. Ada beberapa cara untuk mengatasi konflik dalam organisasi. Poin yang pertama yaitu pikirkan hubungan baik yang harus dijaga. Ketika konflik muncul, maka akan muncul rasa tidak percaya lagi kepada individu. Poin yang kedua yaitu mencari sumber masalah. Sumber masalah muncul biasanya terjadi karena adanya perbedaan perspektif. Poin yang ketiga yaitu jangan menyalahkan orang lain. Ketika konflik itu muncul, jadikan sebagai pembelajaran. Sikap ini akan mencerminkan kedewasaan pada setiap individu. Menuju ke poin yang terakhir yaitu implikasi dalam bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling dapat dilihat dari upaya guru BK atau konselor dalam mengatasi konflik antar siswa. Setelah memahami gejala dan faktor penyebabnya, maka guru atau dosen pembimbing harus mengetahui dan memberikan layanan BK, layanan informasi untuk mengatasi konflik antar siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dadah!